Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa di seluruh tanah air. Podcast kali ini kami kedatangan salah satu bintang tamu yang sangat luar biasa, Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa. Nah, kenapa Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa yang kami undang? Karena aksi mereka pada tanggal 23 Mei 2024 lalu mengundang banyak kontroversi karena dilaksanakan bertepatan dengan tanggal merah, yaitu Hari Raya Waisak. Kita langsung saja ke Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Yahdil. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Ini Yahdil, kira-kira kalau kita lihat dari aksi kalian kemarin itu, apakah aksi itu kalian mengetahuinya tanggal merah atau bagaimana? Oke Bang, sebelum menjawab, perkenalkan saya Yahdil, Bang. Yahdil, Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa. Berbicara di sini bukan hanya sebagai seorang ketua umum, tapi mewakili daripada suara petani dan juga mewakili suara teman-teman yang di HMI Cabang Sumbawa terkhususnya, karena memang lumayan kontroversi hari ini HMI Cabang Sumbawa menjadi sorotan di media. Oke Bang, terkait pertanyaan Abang tadi, apakah kita mengetahui itu hari libur atau tanggal merah? Tentu kita mengetahui, Bang. Kita mengetahui itu tanggal merah, tapi tentu kita punya landasan, Bang. Kita punya landasan kenapa sih harus aksi itu. Jadi sebelumnya kita HMI Cabang Sumbawa dalam melakukan aksi demonstrasi itu, ini yang perlu saya sampaikan ke publik. Kita di HMI diajarkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu tidak ujuk-ujuk langsung aksi. Tentu ada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Dan juga melalui hasil diskusi kita di tataran cabang, akhirnya tertanggal 20 pada hari Senin kita memasukkan surat permohonan hearing di kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, dan di tembusan surat itu kita mengundang Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Bulog, dan juga off-taker yang ada di Kabupaten Sumbawa. Jadi ketika tertanggal di surat itu, kita hearing itu tertanggal 21, itu hari Selasa, ya Bang. Jadi ketika hari Selasa pas jam 10 kita hadir dari HMI Cabang Sumbawa, hadir di kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. Ternyata surat itu tidak disampaikan, Bang. Dan informasi dari salah satu staf di situ menyampaikan, oh suratnya baru kita sampaikan kepada pimpinan. Per hari itu artinya tidak kita bisa membuat satu kesimpulan juga bahwasanya tidak ada keseriusan sebenarnya dari pihak DPRD sendiri. Tapi poinnya tidak di situ. Akhirnya kita cukup kecewa ketika tidak ada yang hadir di sana, baik itu off-taker, baik itu dinas-dinas terkait dan juga pemerintah daerah. Itu Bang, sehingga kita ditemui oleh salah satu staf di sana dan membuat satu kesimpulan. Kita hearing itu di hari Rabu. Oke. Ketika hari Rabu itu kita melaksanakan hearing di sana. Hari Rabu kita hearing di kantor DPR dan hadir semua lembaga-lembaga terkait termasuk off-taker itu, Bang. Kita cukup apresiasi penyampaian daripada Bulog di sana akan menyikapi serius terkait permasalahan jagung, karena memang bicara permasalahan jagung ini, Bang, sebenarnya ada surat dari Bapanas, Badan Pangan Nasional itu, dengan nomor surat itu, Bang, 136-TS.02.02-K-4-2024 tentang terkait harga acuan pembelian dan harga acuan penjualan itu, atau hub fleksibilitas, yang mana di sana dijelaskan dengan detail gitu. Berapa sih baik itu off-taker dalam mengambil jagung daripada petani itu harganya di kisaran berapa per 1 kilogram. Tapi daripada penyampaian para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Sumbawa yang dihadiri oleh PT Garuda, PT Sentral, PT Seger Agro, PT Sul, juga PT-PT yang lainnya, itu cukup mengecewakan kami, Bang. Kenapa? Artinya mereka hanya berbicara tentang keuntungan. Tapi tidak berbicara tentang bagaimana nasib petani hari ini. Ini yang cukup kami sangat kecewa, sehingga pernyataan mereka itu tidak bersedia sama sekali untuk menaikkan harga jagung di Kabupaten Sumbawa. Itu, Bang. Jadi lantas kenapa harus hari libur? Saya rasa kalau kita bicara hari libur, apakah di hari libur itu petani tidak menjerit?
apakah di hari libur itu petani hanya diam di rumah? Apakah di hari libur itu petani tidak membawa jagungnya ke gudang? Ini yang perlu kita perhatikan, Bang. Hari ini petani menangis, menjerit. Apalagi kami yang kuliah hari ini itu lahir dari rahim nelayan dan petani. Tentunya sangat terpukul kami ketika ada yang mengatakan aksinya di hari libur gitu. Coba kita lihatlah, sekali-sekali kita lihat kondisi petani kita, bagaimana nasib mereka hari ini. Jadi kalau bicara kita tidak tahu hari libur, kita tahu itu hari libur, tapi ini sangat urgensi dan petani kita sampai hari ini pun masih menjerit dan menangis, Bang, terkait harga jagung. Oke. Nah, demonya kemarin di hari libur, kemudian dilaksanakan di salah satu objek vital yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa. Nah, apakah teman-teman dari HMI ini tahu bahwa bandara yang dijadikan lokasi demo pada hari itu merupakan salah satu objek vital? Siap, Bang. Memang lumayan kontroversi juga nih, Bang. Ini kok kenapa bandara yang menjadi tujuan? Apa sih keterkaitan antara bandara dan harga jagung ini gitu? Jadi hal yang harus kita pahami dulu, Bang, itu ada surat dari Bappenas, Badan Pangan Nasional. Artinya ketika Bappenas mengeluarkan surat, itu sifatnya ini menjadi sebuah isu nasional. Ini yang harus kita pahami, bukan isu daerah. Dari isu nasional itu ini perlu ditindaklanjuti ke daerah, maka sehingga tembusan-tembusannya itu jelas semua di sana, tembusan daripada surat itu. Tapi hari ini pemerintah daerah tidak punya kekuatan sama sekali untuk menekan para off-taker ini. Padahal memang sudah dikeluarkan surat dari Sekda itu dengan nomor surat itu, Bang, 500.1/490/ekon/SDA/2024. Itu surat itu dikeluarkan dengan landasan itu mengacu kepada surat daripada Badan Pangan Nasional itu, Bang. Jadi kita kenapa sih bandara ini target? Kita ingin menyampaikan kepada publik bahwasanya di Kabupaten Sumbawa jagung hari ini tuh tidak stabil harganya dan cukup menyedihkan gitu. Sehingga perlu kita sampaikan lewat objek vital nasional itu, dan ini perlu menjadi sorotan secara nasional juga, Bang. Jadi kita bukan tidak tahu, kita sangat tahu bandara itu sebagai objek vital nasional, dan kita juga harus perlu menyampaikan isu ini bukan isu daerah tapi isu nasional, Bang. Sehingga perlu kita suarakan lewat objek vital nasional itu. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke. Kita tahu di Kabupaten Sumbawa ini untuk objek vitalnya itu tidak hanya satu, tidak hanya bandara aja, tetapi masih ada yang lain seperti halnya ada pelabuhan, ada bandara, ada juga Pertamina dan semacamnya. Nah, kenapa kalian memilih aksi ini di bandara? Oke, Bang. Apakah pada hari itu ada orang dari pusat yang memiliki jabatan strategis untuk pangan ini maupun harga komoditi ini bisa dinaikkan? Apakah pada hari itu ada mereka yang berkunjung ke Sumbawa? Oh, siap, Bang. Memang informasi yang kami dapatkan itu tidak ada, Bang. Informasi kami juga tidak tahu ya, informasi di lapangan apakah betul ada atau tidak. Tapi kami tidak, informasi yang kami dapatkan itu tidak ada. Jadi gini, Bang, kan memang banyak objek vital nasional yang di Kabupaten Sumbawa, termasuk tadi Abang sampaikan ada pelabuhan, ada Pertamina dan bandara juga. Kita harus lihat dalam objeknya nih, Bang. Yang paling dekat dengan kantor pemerintah daerah itu cuma bandara. Itu yang pertama. Lalu kalau kita ketahui kan bandara ini jalur salah satu jalur dan masuk ke wilayah Lempe dia. Di Lempe itu banyak rumah dinas daripada pemerintah. Jadi perlu kita bersuara di bandara. Menurut saya itu tempat yang strategis karena memang pertama dia dekat dengan kantor pemerintah daerah, yang kedua di sana juga di wilayah situ juga dekat dengan rumah-rumah dinas kepemerintahan. Artinya ya ini perlu dilihat juga oleh mereka, barangkali mungkin mereka lewat situ gitu dan melihat proses itu, Bang, dalam ketika kita aksi gitu di bandara itu, Bang. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau kita melihat kembali dari apa yang disampaikan tadi, di hari Senin bersurat untuk hearing, kemudian di hari Selasa belum di up untuk suratnya, kemudian hari Rabu dilaksanakan hearing yang dihadiri sama Bulog, kemudian di hari Kamis baru dilaksanakan aksi. Apakah aksi dari teman-teman ini terkesan sangat mendadak
sehingga dilihat dari rentetan waktunya itu sangat cepat. Apakah aksi teman-teman ini juga berizin atau bagaimana? Kalau berizin Bang, kita berizin. Kita masukkan surat pemberitahuan ke Polres. Itu langsung disampaikan oleh Kabid Partisipasi Pembangunan Daerah, yaitu Dinda Wahyudin, yang surat itu pun diperiksa oleh Sekretaris Umum HMI Cabang Sumbawa, yaitu Rian Hidayat. Tentunya kita menyampaikan itu ke Kapolres. Surat itu ada Bang. Kita memasukkan surat. Artinya kalau surat sudah disampaikan, saya rasa itu sudah diketahui titik aksi kita di mana dan kapan akan kita laksanakan, gitu Bang. Termasuk ada aktivitas bakar ban juga di dalam surat itu. Jadi gini Bang, jelas di lampiran surat itu ada ban juga Bang, tertulis juga ban. Artinya kan tanpa kita mengetahui aktivitas seperti apa, ya kan kalau di dalam aksi aktivitas pembakaran ban ini kan sebagai sebuah bentuk tensi saja Bang. Tensi kan ketika apa yang kita sampaikan itu ya perlu kita naikkan tensinya lah. Dan memang di lampiran itu jelas ada Bang, jelas kita tuliskan itu ban. Itu ada di sana Bang. Oke. Kembali lagi ke yang tadi, dari rentetan kegiatan yang diceritakan tadi, apakah aksi ini terkesan mendadak dan tanpa persiapan yang dilakukan oleh teman-teman? Kalau mendadak menurut saya tidak Bang. Kalau tanpa persiapan menurut saya juga tidak. Kenapa Bang? Sekarang begini Bang, kita bicara dari surat yang dikeluarkan oleh Bappenas itu dia punya rentan waktu. Nah ini yang harus kita pahami Bang. Itu tertanggal 21 April sampai dengan 31 Mei lah, saya kalau tidak salah di surat itu. Artinya kan ada rentan waktu di sana, sehingga perlu kita suarakan secepatnya di sana Bang. Ya, perlu kita suarakan secepatnya di sana. Dan lagi saya menyampaikan, kalau ini tidak ditindaklanjuti secepatnya, apalagi dengan aksi yang kita lakukan itu, ini tidak terkesan terburu-buru. Ini kita punya pertimbangan yang matang, dan juga ya poinnya itu kita ingin menyampaikan secepatnya lah, agar ini menjadi isu nasional sehingga menjadi sorotan bahwasanya petani Sumbawa itu tidak benar-benar sejahtera sampai hari ini. Nah, jadi aksi ini dipersiapkan dengan matang, artinya sudah dipikirkan dari jauh-jauh hari. Nah, bahkan melalui pertimbangan juga. Nah, selain dari hearing dan aksi demonstrasi, ada enggak upaya-upaya lain yang dilakukan oleh teman-teman ini untuk menyuarakan kondisi petani yang terjadi saat ini dengan menurunnya harga jagung secara drastis? Selain hearing dan demonstrasi, ada juga upaya-upaya kita Bang. Upaya-upaya kita di HMI Cabang Sumbawa, biasalah kalau di HMI kan pertama biasanya tidak lepas dari yang namanya ruang diskusi. Tentu kita juga berdiskusi upaya dan solusi seperti apa yang perlu kita cari secara bersama. Dan juga kita juga lewat bersuara juga lewat medianya kita juga Bang, lewat media HMI Cabang Sumbawa, bagaimana sih kondisi petani hari ini. Karena memang yang kita lihat, kenapa sih kita perlu bersuara lewat media, saya rasa framing media itu sangat cepat lah. Apalagi kalau kita lihat konsumsi media di Indonesia lumayan tinggi gitu. Jadi kita mungkin pendekatannya seperti itu sih Bang. Selain tadi kita hearing atau dialog di sana, terus kita aksi, kita juga menyuarakan lewat media Bang gitu. Pada hari Rabu, satu hari sebelum kalian aksi, sebelumnya kan kalian pernah hearing ya, Bang, dengan Bulog. Apakah saat itu hanya Bulog aja, tidak ada pengusaha-pengusaha jagung di situ? Jadi gini Bang, ketika kita hearing itu yang hadir di sana Bang di hari Rabu itu, yang hadir di hari Rabu itu pertama dari Dinas Pertanian, terus dari Dinas Ketahanan Pangan, dari Bulog yang hadir langsung kepala Pinca Bulog, lalu dari off-taker ini Bang gitu, dari off-taker ini, dan kita difasilitasi oleh komisi yang berbicara tentang pertanian di sana Bang. Artinya poin inti daripada hearing itu ini pertama Bang, kita cukup apresiasi Bulog. Bulog itu adalah upaya serius. Mereka ada upaya untuk menerapkan apa yang menjadi surat daripada Bappenas itu lewat mitra-mitra yang ada. Hanya memang lemahnya Bulog itu, bahkan disampaikan juga oleh komisi yang berkaitan, ternyata mitra Bulog juga masih ada yang tidak mengikuti apa yang menjadi anjuran itu Bang gitu ya. Dan itu yang kita tekankan kepada Bulog untuk melakukan pengawasan terhadap mitra-mitranya yang ada di bawah. Lalu poin selanjutnya itu terkait off-taker ini.
satu pun tidak ada yang menyatakan bersedia, ya, tidak ada yang menyatakan dia itu bersedia untuk menaikkan harga jagung. Jadi semuanya itu mengatakan kami tidak bersedia. Gitu. Oh, berarti karena mereka tidak bersedia untuk mengambil harga jagung petani ini dengan harga yang diharapkan sama petani, pas hearing di hari Rabu itu, sehingga di hari Kamis di tanggal merah itu lahirlah aksi itu. Iya, apakah seperti itu? Jadi gini, surat dari Sekda itu dikeluarkan di hari Senin. Harusnya di hari Selasa atau di hari Rabu tuh harga jagung harus sudah naik, Bang. Artinya bahkan sampai per kita hearing pun di hari Rabu itu harga jagung tuh masih di kisaran 3.700 dan 3.800 gitu. Dan bahkan informasi yang kami dapatkan, Bang, itu petani di Pulau Moyo itu harganya tuh di 2.300, bahkan baru-baru naik di 2.500. Ini yang cukup membuat kami terpukul, Bang, gitu. Jadi hari Senin Sekda mengeluarkan surat, harusnya minimal di hari Selasa atau Rabu tuh harga jagung harus sudah stabil. Tapi di hari Selasa dan Rabu itu harga jagung masih di kisaran itu. Oke. Kalau kita berbicara terkait dengan penjualan jagung dan harga jual jagung, di sini kan tidak hanya Bulog, tetapi ada juga dari gudang-gudang yang ada di Kabupaten Sumbawa ini cukup banyak. Nah, apakah teman-teman tidak memikirkan juga dalam aksinya ini untuk melakukan demonstrasi di gudang, menuntut pemilik gudang untuk membeli harga jagung tinggi, tapi malah memilih demo di objek vital itu? Gini, Bang, kenapa sih kita tidak langsung ke gudang itu? Tentunya kan gudang ini dia bisa beroperasi di Kabupaten Sumbawa itu pasti mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Sehingga kenapa Sekda mengeluarkan surat itu sebagai bentuk penekanan. Tapi kan tidak ada kekuatan sama sekali dari pemerintah daerah, sehingga kenapa kita tidak memilih demonstrasi di gudang? Ya udah, kita lebih baik coba kita kalau tidak bisa tekan lewat pemerintah daerah, barangkali dengan objek vital nasional kita jadikan sasaran, ini akan ditekan dari pemerintah pusat. Ketika ini sudah menjadi sorotan secara nasional terkait aksi yang kami lakukan, sehingga kan penekanannya bukan lagi di pemerintah daerah, Bang, tapi langsung di pusat gitu. Oke, sebelum demo kemarin itu karena dilakukan di objek vital, karena sudah dilakukan persiapan yang matang dan sebagainya, apakah teman-teman itu memikirkan bahwa demo yang kalian akan lakukan ini akan terjadi kericuhan seperti itu? Jadi kalau terjadi kericuhan, Bang, siapapun tidak menginginkan itu. Baik dari kami mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sumbawa dan juga baik dari pihak kepolisian gitu. Tapi memang ketika di lapangan ini kan terkadang kita tidak terkontrol, ya Bang ya. Sehingga cukup kami sayangkan kok bisa pihak kepolisian melakukan tindakan represivitas terhadap kader-kader kami. Saya ingin sedikit bercerita, Bang. Jadi awal mulanya keributan muncul itu, ada salah satu kader kami atas nama Suhrawardin itu. Tiba-tiba ada orang yang berbadan sedikit gempal lah, Bang ya. Terus memakai celana pendek. Itu dia langsung merangkul, mendekap lah bahasa ininya, mendekap Adinda Suhrawardin ini untuk dibawa ke mobil. Akhirnya Adinda Suhrawardin ini melepaskan diri di sana, Bang. Lalu berlarilah dia dikejar sampai Dinda Suhrawardin ini itu terhempas di pagar bandara, Bang. Dan juga ketika di lapangan sepertinya memang betul-betul kita ingin ditindak represivitas, Bang, karena memang mobil daripada pihak kepolisian itu menghadapnya itu sudah bak belakangnya itu sudah menghadap ke kita, Bang, gitu. Jadi kalau kita yang buat keributan, kita tidak membuat keributan, Bang. Kita tidak membuat kericuhan dengan pihak kepolisian, tapi memang kami yang kami lihat itu entah itu oknum kepolisian ataupun siapapun, tiba-tiba kan kader kami satu orang Suhrawardin itu langsung dibegitukan, ya secara spontan kami merespon itu. Seharusnya pihak kepolisian di sana cukup tenang gitu, karena kami cuma ingin mengamankan kader-kader kami ini. Tiba-tiba dilakukanlah tindakan represivitas terhadap kader-kader kami, dan saya rasa itu tidak dibenarkan, Bang, di dalam penindakan masa aksi seperti itu. Oke, nah kira-kira yang turun saat itu HM ini menurunkan berapa banyak kader?
Kalau secara kisaran kami itu Bang 50-an lah. 50-an dari angka 30-an sampai 50-an lah Bang. Gitu. Apakah masa aksi ini sudah dicantumkan jumlahnya dalam surat pemberitahuan yang dilayangkan ke pihak kepolisian untuk pengamanan sudah, masa Bang. aksi saat itu? Sudah Bang, sudah. Sudah kita masukkan itu juga Bang. Gitu. Jadi itu sudah masuk semuanya, baik itu perlengkapan aksi kita dan juga masa aksi kita sudah kita cantumkan di sana Bang. Berarti gerakan teman-teman HMI kemarin itu bukan gerakan ilegal, bisa dikatakan seperti Iya itu? Bang, itu karena kita bersurat, kita memasukkan surat di sana. Apakah demo ini untuk mencari sensasi agar HMI ini semakin dikenal atau memang betul-betul untuk petani? Oh tidak Bang, kalau HMI mencari sensasi menurut saya tidak Bang. Ngapain kita mencari sensasi Bang? Saya rasa kalau kita bicara organisasi himpunan mahasiswa Islam, ini organisasi yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 dan secara kiprahnya pun kita sudah tidak ragukan lagi. Ngapain lagi kita mencari sensasi, apalagi sekelas di Kabupaten Sumbawa gitu. Tapi ya pure yang kita perjuangkan ini tentang petani Bang. Yang kita perjuangkan ini tentang petani, kita tidak mau mencari sensasi ataupun hanya mencari eksistensi, apalagi hanya mencari eksistensi dari ruang-ruang seperti itu. Menurut saya terlalu kecil lah, terlalu kecil ketika ada yang mengatakan oh jangan sampai ini hanya sekedar mencari sensasi ataupun eksistensi belaka gitu. Ini organisasi sudah besar dan terstruktur, terorganisir dengan baik, dan kiprah-kiprah yang pernah berproses di HMI juga cukup sangat membanggakan, dan ini organisasi yang cukup tua. Eksistensi itu saya rasa sudah cukup kita dapat, tapi pure yang kita perjuangkan adalah bagaimana kesejahteraan petani hari ini Bang. Jadi kita tahu tujuan dari kegiatan ini betul-betul untuk petani. Siap Bang. Jadi ini kan ada surat sekda. Kira-kira teman-teman tahu enggak isi dari surat itu diharapkan jagung itu di harga berapa? Sementara dari gudang sudah ada yang harga di atas 3.500. Jadi surat daripada sekda itu Bang yang nomor suratnya itu 500.1/490 ekon SDA 2024. Itu dia poinnya itu baik itu pengusaha itu harus merujuk kepada surat Bapanas itu Bang. Jadi poinnya itu harus merujuk kepada surat Bapanas itu. Jadi bagaimanapun harus memberlakukan itu Bang. Kalau Bapanas sendiri menetapkan harga berapa di suratnya? Oke, kalau dari Bapanas itu sendiri, dari surat yang dikeluarkan itu Bang, ketika ini Bang harganya ya. Iya. Jadi memang sebelumnya Bang, sebelum hak fleksibilitas ini dikeluarkan, ada Perbadan nomor 5 tahun 2022 itu. Inilah yang menjadi landasan. Lalu pada waktu itu Bapanas mengundang rapat, baik itu PT-PT yang berbicara tentang jagung dan juga lembaga-lembaga yang berbicara tentang jagung itu diundang rapat Bang, diundang rapat sama Bapanas di Hotel Mercury itu. Sehingga dapatlah satu kesimpulannya Bang, itu KA 15% itu di harga 5.000 itu Bang. KA 20% itu di harga 4.725, terus KA 25% itu di harga 4.450, dan KA 30% itu di harga 4.200. Artinya di sana dengan dihadiri off-taker itu juga, dan juga lembaga-lembaga terkait yang berbicara tentang jagung juga, dan juga peternak, itu menyepakati itu Bang. Dan itu semua PT yang ada di Sumbawa itu, baik itu PT Seger, PT Sul gitu kan PT Sul ini bawahan PT Java dia. Itu hadir di sana Bang. Logikanya ketika mereka hadir, kalau memang mereka keberatan kenapa tidak menolak? Tapi kan hasil kesimpulan rapat itu sehingga dikeluarkanlah acuan harga ini Bang, atau hak fleksibilitas itu. Artinya kan mereka menyepakati dan harus memberlakukan itu. Kalau untuk demonya kemarin, tuntutan kalian hanya meminta gudang-gudang ini yang beroperasi di Sumbawa ini mengacu pada harga dari Bapenas berdasarkan surat sekda itu, atau ada tuntutan lain dari aksi itu? Jadi tuntutan kita pada aksi itu Bang, yang pertama itu saya rasa sudah jelas ketika kita hearing pernyataan daripada ini Bang ya, daripada pimpinan-pimpinan gudang atau off-taker yang ada di Kabupaten Sumbawa.
mereka tidak bersedia gitu. Jadi tuntutannya kita itu bagaimana pemerintah daerah itu perlu melakukan pengawasan, dan juga ketika memang tidak ingin diterapkan itu oleh gudang-gudang itu, haruslah ada punishment, entahkah berupa denda atau cabut izinnya dari Kabupaten Sumbawa. Karena percuma mereka hadir bang ketika tidak mensejahterakan petani gitu. Terakhir ini Pak Ketua, kira-kira apa sih yang diharapkan oleh Pak Ketua sendiri melalui podcast ini? Oke. Yang pertama yang kami harapkan melalui podcast ini, satu, pemerintah daerah harus tegas terhadap off-taker yang hanya berbicara keuntungan, tidak berbicara tentang bagaimana nasib petani hari ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait salah satu akun yang cukup memiliki follower yang banyak, yaitu dalam memposting segala sesuatu, saya harap jangan hanya asal memposting begitu saja, tapi perlu berikan penjelasan lah. Karena kami, ini bukan hanya kami di HMI Cabang Sumbawa, tapi keluarga besar HMI Cabang Sumbawa itu cukup kecewa bang. Cukup kecewa dengan seolah-olah aksi yang kami lakukan ini hanya main-main. Seolah-olah aksi yang kami lakukan ini dengan bahasa lupa tanggal dan lain sebagainya, ini cukup mengecewakan. Jadi sebagai seorang pegiat media sosial, informasinya sebagai influencer, tentunya harus lebih bijak lah. Jangan main-main dengan apa yang kami lakukan. Kita di HMI Cabang Sumbawa dan juga keluarga besar HMI menyikapi akun ini sangat kecewa besar, dan kami tidak hanya akan tinggal diam gitu terhadap apa yang disampaikan, karena ini poinnya juga kan kami perhatikan dari narasinya itu seperti ada pencemaran nama baik terhadap organisasi kami bang gitu. Sorry kalau di situ kita tidak terlalu inilah untuk masalah akunnya. Tapi kalau yang saya lihat di situ kan, saya juga penggiat sosial media. Ada juga beberapa postingan yang dikirim itu mendukung demo HMI. Nah, artinya akun ini tidak istilahnya berat sebelah, bisa dibilang gitu. Kadang didukung, kadang juga dicemooh. Inilah sebenarnya yang buat bingung bang netizen kita kan. Ini sebenarnya pada posisi yang mana, karena memang dua postingan video sebelumnya itu kami juga cukup mengapresiasi sebenarnya bang. Dua video sebelumnya itu mendukung, tapi kok seketika postingan selanjutnya ini yang membuat kericuhan. Ini yang membuat seolah-olah menggugurkan daripada dua video sebelumnya gitu. Harusnya kalau kita konsisten mendukung dari awal, kenapa tidak sampai akhir? Apalagi kita bicara tentang petani nih bang. Apakah dua video yang di awal itu dikirim sama teman-teman yang termasuk dalam maksa aksi itu atau tidak? Kalau yang kami lihat sepertinya memang ya pemilik akun ini yang langsung turun ke lapangan bang. Dia ada saat itu? Itu menurut pandangan kita sih bang, tapi mungkin tidak tahu dari pemilik akunnya gitu bang. Artinya kalian kenal dengan pemilik akun ini karena akun ini kan menggunakan admin. Ya bang. Nah, kenapa tidak langsung kalian temui aja untuk masalah itu? Gini bang, jadi beberapa hari lalu saya selaku ketua umum HMI Cabang Sumbawa gitu, saya coba chat lewat messenger. Saya ucapkan salam, assalamualaikum. Saya ingin berdiskusi gitu. Saya ingin berdiskusi, tapi sampai per hari ini tuh tidak ada jawaban sama sekali bang. Gitu. Oke, berarti kalian sudah mencoba untuk melakukan berbagai macam upaya klarifikasi ini itu. Iya, karena saya chat bang, jadi buktinya ada. Saya mengechat akun itu. Saya chatkan, saya sampaikan salam dan saya mengatakan saya ingin berdiskusi gitu. Tapi tidak ada respon sama sekali gitu. Pemirsa, podcast kita pada hari ini sudah sampai pada penghujung acara. Bersama saya Jasman Marjoko bersama kru pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Tetap saksikan Liputan Sumbawa, jangan lupa follow, like, and share.